Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, video Fakta Israel kali ini berjudul IDF merilis video mengejutkan dari Gaza. Saudara, dalam manuver darat yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel IDF di jalur Gaza, IDF menemukan dokumentasi milik Hamas ketika berada di Jabalia. Nah, dokumentasi milik Hamas ini berisi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Hamas sendiri terhadap warga sipil Gaza, yang notabene adalah warga yang dibawa kekuasaan Hamas, karena Hamas adalah pemerintah yang berada di Gaza. Dokumentasi ini berkisar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Saudara, perlu Anda ketahui, Hamas selama ini mengklaim mereka adalah pembela warga Gaza. Mereka sebagai pejuang kemerdekaan demi warga Gaza. Namun faktanya, dari dokumentasi video ini, jelas terlihat Hamas menyiksa warga Gaza. Di Gaza tidak ada kebebasan berpendapat. Warga Gaza kerap diawasi oleh Hamas, sehingga jika ada di antara warga Gaza yang tidak senang pada kebijakan Hamas atau menentang organisasi Hamas, maka mereka akan ditangkap dan diinterogasi secara brutal sebagaimana terlihat dalam video ini. Warga Gaza juga kerap dicurigai sebagai kaki tangan atau kolaborator dengan Israel. Tentu saja tuduhan Hamas tersebut hanya berdasarkan tuduhan sepihak yang dilakukan tanpa proses pembuktian secara hukum, karena pemerintahan di Gaza adalah Hamas, sehingga tidak ada penegakan hukum yang adil. Dan kemungkinan besar mereka ditahan selama beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari. Tentu ini melanggar hak asasi manusia. Fakta Israel akan bacakan dari pasal 5 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang merupakan hak asasi pokok dari setiap manusia yang lahir di bumi ini. Isinya adalah tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan kasar, tidak manusiawi, atau diperlakukan dan dihukum secara merendahkan. Secara hukum internasional, larangan penyiksaan adalah sesuatu yang tidak dimungkinkan adanya pelanggaran tersebut, sehingga negara tidak dapat tidak memperlakukan norma tersebut. Artinya, negara manapun tidak boleh memperlakukan penyiksaan terhadap warga negaranya. Sebetulnya soal penahanan ini diatur juga dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 43/173 tanggal 8 Desember 1988 tentang perlindungan setiap individu terhadap segala bentuk penahanan dan pemenjaraan. Artinya Majelis Umum PBB perlu meminta Hamas untuk mempertanggungjawabkan dokumentasi yang dirilis oleh IDF ini. Bahkan otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmud Abbas perlu mengusut pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Hamas, karena warga Gaza adalah warga Palestina juga, yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah Palestina. Saudara, jelas dokumentasi yang ditemukan IDF ini seharusnya tidak mengejutkan buat kita semua. Karena Hamas adalah kelompok teror. Dan bahkan Hamas sudah dilarang di beberapa negara. Seperti Arab Saudi dan juga Amerika. Hamas jelas-jelas berani atau tidak segan-segan menyiksa warganya sendiri. Dan jelas sekali Bapak Ibu semua, Hamas tidak mengenal hak asasi manusia. Beberapa media massa di Palestina, beberapa media massa di Gaza sudah pernah memberitakan tentang
perlakuan yang melanggar hak asasi manusia terhadap warga Gaza sendiri. Pada tahun 2012, Human Rights Watch, lembaga pemantau hak asasi manusia, menurunkan laporan tentang pengadilan Hamas di Gaza. Human Rights Watch merinci tentang penahanan dan penyiksaan, bahkan eksekusi setelah adanya pengakuan yang diperoleh akibat penyiksaan. Tahun 2018, Human Rights Watch merilis laporan tentang penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan sistematis di Palestina. Jadi bukan cuma Hamas yang sewenang-wenang, Fatah pun sebagai otoritas Palestina melakukan penyiksaan. Tahun 2019, Amnesty International menyebutkan Hamas bertindak brutal pada pengunjuk rasa dan pembela hak asasi manusia di Gaza. Amnesty International menyebutkan tindakan Hamas sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan karena penggunaan penyiksaan. Bahkan konsultan riset Amnesty International yang kini menjadi wartawan di Gaza yang menentang Israel, Hin Kodari pun pernah ditahan dan diinterogasi disertai ancaman oleh Hamas. Selain Amnesty International, Human Rights Watch juga menyatakan otoritas Palestina dan Hamas membungkam para pengkritik dan penentang kebijakan penguasa Palestina. Pada tahun 2022, setahun setelah kritikus Palestina tewas akibat dipukuli saat ditahan, praktek melanggar hukum ini masih diberlakukan. Video dokumentasi Hamas ini disimpan oleh pejabat Dinas Keamanan Hamas yang merekam aktivitas pos luar 17 di jalur Gaza pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Tentu saja, peristiwa serupa dari pos berbeda dan kurun waktu berbeda diduga terjadi. Namun IDF tidak menemukan dokumentasinya. Saudara, dari rekaman video yang Anda lihat ini, Anda bisa menilai sendiri siapa Hamas tersebut. Anda bisa menilai sendiri bagaimana situasi di Gaza sebelum perang terjadi. Di Gaza tidak ada kebebasan berekspresi, Bapak Ibu. Di Gaza tidak bisa dengan bebas menyatakan pendapat. Tidak boleh menyatakan argumentasi yang melawan Hamas. Akibatnya, Anda bisa ditangkap, Anda bisa ditahan secara semena-mena tanpa hukum. Dari apa yang kita bisa saksikan bersama, kita bisa menilai bahwa orang-orang di Gaza, warga Gaza sendiri, mereka harus patuh pada kebijakan teror Hamas. Tentu saja Fakta Israel berharap dengan Anda menyaksikan sendiri video rekaman CCTV Hamas ini, Anda bisa mengubah pendapat Anda yang pro Hamas. Anda bisa mengubah pendapat Anda yang tadinya mendukung kekerasan menjadi tidak lagi mendukung kekerasan. Saudara, kita tidak boleh mendukung cara-cara kekerasan demi mencapai tujuan. Apalagi jika tujuannya adalah untuk memusnahkan bangsa lain. Tujuannya adalah untuk kebencian terhadap ras tertentu. Seperti yang selama ini dilakukan oleh Hamas, yakni kebencian terhadap orang Yahudi dan terhadap bangsa Israel. Fakta Israel menegaskan, video ini bukan untuk mempromosikan kekerasan dan bukan untuk menyebarluaskan kebencian terhadap warga Gaza. Sebaliknya, Fakta Israel ingin agar Gaza bebas dari kuasa kelompok teror Hamas. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.